Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arsyana. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 4. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan, dan juga ada teman saya nanti yang akan melanjutkan presentasi saya tentang sejarah Al-Quran dari masa ke masa. Sejarah Al-Quran dari masa ke masa, pertama adalah turunnya wahyu. Awal mulanya turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW bertahan beberapa malam di Gua Hira karena beliau merasa gelisah dengan keadaan masyarakat sekitar yang sangat bobrok. Beliau mencari sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan waktu itu, sehingga Nabi Muhammad SAW rela menjauhi keramaian dan menyendiri di Gua Hira waktu itu. Di suatu malam, saat Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dengan berkata, atau itu suatu perintah, yaitu Iqra, baca. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjawab dengan rasa ketakutan serta tubuh yang sangat gemetar. Jawaban Nabi Muhammad SAW, aku tidak bisa membaca. Dan malaikat Jibril pun tetap menyebutkan 3 kali kata itu dengan perintah yang sama. Dan Nabi Muhammad pula menjawab dengan kata yang sama. Kemudian malaikat Jibril pun melantunkan 5 ayat yang dikenal dengan surat Al-Alaq. Pada turunnya surat itu, atau pada turunnya wahyu itu, keadaan malam saat itu sangat sunyi, senyap, dan sangat damai tanpa kericuhan. Serta pohon dan hewan pun ikut serta sebagai saksi malam kemuliaan itu. Al-Quran menyebut malam Lailatul Qadar. Setelah malam itu turun, atau sejak malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab sucinya yang terakhir sebagai kitab atau penuntun hidup manusia di muka bumi. Pada pula masa Al-Quran diwahyukan. Al-Quran tidak langsung turun 114 surat dalam bentuk mushaf, tapi ada banyak cara yang dapat diterima Rasulullah SAW dalam pewahyuan Al-Quran. Ada yang bisa dinalar, ada pula yang cukup diimani dan cukup diketahui. Nah, cara yang dapat dinalar yaitu ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, atau ketika malaikat Jibril yang menampakkan dirinya kepada Rasulullah SAW tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan sebelumnya, tetapi benar-benar dalam rupa yang asli. Adapun cara yang tidak mampu dinalar, ketika malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah SAW tidak melihat sesuatu apapun. Rasulullah hanya dapat merasakan wahyu itu sudah berada dalam kalbunya. Zaid bin Sabit pernah bercerita tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menerima wahyu. Ceritanya adalah, aku pernah melihat perjuangan Rasulullah SAW saat wahyu itu turun. Seakan-akan diserang oleh demam yang hebat dan keringat yang bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, keadaan Rasulullah kembali seperti biasa. Dan ada pula hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh orang-orang kafir waktu itu. Mereka bertanya, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kemudian yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamnya, yang ada pada Quran surat Al-Furqan ayat 32, yang inti isinya, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengan yang diturunkan seperti itu. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur. Allah pun dapat meneguhkan serta meringankan beban Nabi dan sahabatnya saat
mengalami dahsyatnya di medan dakwah, saat mengalami rintangan yang dahsyat saat di medan dakwah waktu itu. Al-Quran juga memberi ketegaran dan inspirasi kepada Nabi serta para sahabatnya tetap fight menuntaskan hak amanah ilahi seperti ayat-ayat mereka. Dan hikmah Al-Quran yang selanjutnya memudahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menghafalnya. Seperti kita maklumi, di kalangan sahabat amat sedikit yang dapat membaca dan menulis. Seandainya Al-Quran turun sekaligus, niscaya mereka akan kesulitan menghafal dan mempelajarinya. Dengan beransur-ansur turunnya, para sahabat dapat melakukan 3 hal sekaligus, yaitu menghafal, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran di masa sahabat. Pada masa permulaan Islam, para sahabat mempelajari Al-Quran di kediaman Zaid bin Al-Arqam, dan pada itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka duduk berkumpul mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran yang telah diturunkan itu, sehingga Al-Quran seperti bertindak langsung sebagai guru mereka. Dan Rasulullah SAW mengajarkan ayat demi ayat hingga benar-benar dipahami oleh para sahabatnya. Mereka belajar iman, ilmu, serta amal yang sekaligus langsung turun dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, di saat Islam telah menyebar ke berbagai kabilah yang ada, para sahabat berkeliling dari kabilah satu ke kabilah lainnya untuk mengajarkan Al-Quran dalam rangka menyebarkan agama Islam. Kemudian kepada mereka yang telah mendapatkan pelajaran, setelah itu diamanatkan agar bisa menyampaikan kepada orang lain. Demikian seterusnya hingga semua yang telah memeluk Islam dan memperoleh pelajaran Al-Quran. Dan kaum muslimin pun menyadari bahwa arti penting mempelajari Al-Quran bagi kehidupan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu adalah Al-Quran masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa kekhalifahan ini muncul banyak sekali kerusukan, semacam provokasi dan penggerobekan kaum muslimin. Salah satunya adalah munculnya nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab menyebarkan berbagai khurafat dan kebohongan ke wilayah kaum muslimin yang lemah iman, dan juga Hanifah mendengar manuver-manuver tersebut. Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam dan segera menyiapkan pasukan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah tersebut dengan mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Dalam peperangan ini memakan banyak sekali korban, antaranya adalah Quraish yang berjumlah 70 orang. Saat mendengar berita ini, Umar lalu berkata, "Saya khawatir para Quraish akan berguguran terus pada peperangan selanjutnya. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran perlu dikumpulkan." Kemudian Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengemban tugas yang amat berat ini. Dengan perasaan berat, Zaid mulai memeriksa dan mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lainnya yang pada Al-Quran telah ditulis. Zaid bin Sabit tidak sendirian, ia dibantu oleh para sahabat Nabi. Setelah selesai, kemudian Zaid menyerahkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar merasa lega dengan telah terhimpunnya Al-Quran dalam satu mushaf. Selanjutnya adalah masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan banyak sekali terjadi perselisihan yang hebat antara sesama kaum muslim tentang bacaan Al-Quran. Melihat peristiwa ini, Hudzaifah segera melapor kepada Khalifah Utsman dan mengusulkan supaya segera memperbaiki keadaan ini dan lekas menghilangkan perselisihan antara bacaan agar umat Islam tidak berselisih mengenai kitabnya. Selanjutnya, saat merespon masalah ini, Utsman langsung memerintahkan kembali Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat lainnya untuk memperbaiki dan menuntaskan semuanya. Setelah melakukan berbagai macam perbaikan dan menyelesaikan tugasnya dengan cara menyelesaikan 5 buah mushaf yang segala sesuatunya sama persis dengan lainnya. Kemudian mushaf-mushaf itu dikirim ke kota-kota besar dan satu mushaf dipegang oleh Khalifah Utsman.
Perbaikan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman telah banyak membawa faedah bagi kaum muslimin, antara lain: 1. Menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. 2. Menyatukan tertib susunan surat-surat Al-Quran seperti yang dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.